Shalom dan selamat pagi pada semua umat-umat Tuhan dimanapun berada pada hari ini. Puji Tuhan karena kebersamaan kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat bersama dalam kitab kita masing-masing yang terambil daripada kitab Injil Matius 7 ayat 24 dan 27. Sesungguhnya bagian ini juga ada terdapat dalam Alkitab Injil Lukas 6:46-49 ya. Tetapi saya akan membaca dalam di dalam pasal 7 ayat 24 dan sehingga 27 dalam kitab Injil Matius. Dari perikopnya di atas dua macam dasar. Dan firman Tuhan berkata seperti demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah kata firman Tuhan dalam bacaan pada hari ini. Saudara yang berbahagia yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan dalam perikop ini dua macam dasar merupakan suatu perumpamaan yang sangat populer di kalangan orang-orang percaya. Dari dahulu kita sudah mendengar perumpamaan seperti begini yang dicatat dalam Injil Matius 7:24-27, demikian juga dalam Injil Lukas 6:46-49. Ini menggambarkan dua macam dasar yang bertolak belakang dalam kehidupan kerohanian seseorang ya. Jadi dari judul ini dua macam dasar saya akan angkat menjadi judul topik renungan atau khotbah pada hari ini, yaitu dua macam dasar. Saudara yang berbahagia, dasar yang pertama kalau kita lihat dalam Injil Matius ya, dalam Injil Matius 7 ayat 24 di sana firman Tuhan mengatakan seperti begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, itulah dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, jikalau kita melihat ya, bahagian ayat ini saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar firman-Nya ya, setiap orang mendengar firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia akan disamakan dengan orang yang bijaksana. Saudara mau disamakan dengan orang bijaksana? Yaitu kita harus melakukan, mendengar dan melakukan firman-Nya ya. Yaitu orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang keras, kuat dan kokoh. Oleh sebab itu kata firman Tuhan, jika hujan deras turun ya, dalam beberapa waktu dan kemudian mungkin datang banjir yang besar, mungkin juga angin topan melanda ataupun ribut melanda rumahnya, maka rumah itu saudara tidak akan goyah, tidak akan rubah. Dia tidak akan apa-apa. Sebab apa? Sebab rumahnya didirikan di atas pondasi batu yang kokoh dan kuat. Ya. Dikatakan dalam Injil Matius 7:25 di sana mengatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itulah keadaan kerohanian orang yang mendengar, bukan saja mendengar tetapi dia melakukannya. Dia disamakan dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas pondasi di atas batu.
hujan melanda, ribut melanda, banjir melanda, tetapi saudara, rumah itu tetap kokoh. Sebab apa? Dia didirikan di atas batu. Nah, secara rohani, pengajaran Tuhan Yesus ini menyiratkan bahwa orang yang teguh imannya kepada Tuhan Yesus tidak akan terombang-ambing hidupnya. Ya. Ia akan tetap teguh, ia tetap tegap, dia tetap berdiri di atas dasar iman yang kuat dan kokoh. Ya. Ia tidak akan hanyut dalam gelombang-gelombang kehidupan duniawi. Ia tidak akan hanyut dalam badai ataupun banjir yang melanda dalam kehidupannya. Dia tidak akan hanyut dalam gelombang hawa nafsu dalam kehidupannya, keinginan-keinginannya, kejahatan. Demikianlah saudara, seseorang yang membangun hidupnya dengan iman dan percaya yang teguh. Ibarat seorang yang membangun rumah dengan menggali tanah dalam-dalam untuk membuat pondasi dari batu yang kokoh dan kuat. Karena itu saudara, ketika air bah atau banjir datang melanda rumahnya, maka rumah itu tidak akan goyah, dia tidak akan rusak. Inilah dasar yang pertama, yaitu orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan seterusnya, dasar yang kedua, di mana Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa apabila seseorang yang mendengar firman-Nya, kalau kita mendengar firman-Nya, kalau kita mendengar suara daripada firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan dalam kehidupan ini, kita dengar lalu tidak melakukan, saudara, maka itu ia sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Dalam Injil Matius 7:26 berkata, saudara, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, saya pikir itu sudah tentu, saudara. Sudah tentu setiap pribadi antara kita tidak ingin menjadi seperti orang yang sedemikian. Kita tidak ingin menjadi orang yang bodoh. Ya. Semua orang di antara kita tidak ingin menjadi seperti orang bebal. Kita mau menjadi orang yang bijaksana. Kita mau menjadi orang pintar. Ya. Kita mau jadi orang berintelektual. Tetapi kita perlu kita ketahui bahwa mereka yang telah mendengar firman Tuhan, mereka yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka yang telah melihat firman Tuhan, namun kalau mereka tidak melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, dikatakan oleh Yesus dalam firman-Nya bahwa orang itu benar-benar bodoh. Jadi siapa di antara kita di sini yang bila telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan lalu tidak melakukan seperti yang diajarkan, yang disuruh? Saudaraku, janganlah engkau marah kalau saya katakan bahwa pastilah Anda memang bodoh. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus yang katakan demikian juga dalam pengajarannya. Nah, sebagai contoh saya mau kita melihat ciri-ciri hidup orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini siapa? Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tahu tentang Taurat, tahu tentang ajaran firman. Mereka inilah yang mengajar kepada orang-orang Yahudi. Meskipun mereka yang mengajarkan Taurat kepada orang-orang Yahudi, mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mau melakukan perintahnya. Meskipun mereka yang menjadi pengajar, tetapi mereka yang tidak mau melakukan seperti yang diajarkan. Karena itu, ketika badai persoalan melanda dalam kehidupan mereka orang Farisi, maka goyahlah imannya dan kemudian hanyut oleh kehidupan yang syarat dengan hawa nafsu duniawi. Dalam Injil Matius 7:24 berkata, kemudian
turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Itulah kejadiannya, saudara. Jadi maka oleh sebab itu saudaraku, siapapun orang itu, jika ia tidak membangun diri dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus, maka ia akan tenggelam dalam gelombang, dalam badai hawa nafsu duniawi. Siapapun dia, apabila membangun hidupnya tanpa dasar iman yang kokoh kepadanya, maka ia akan jatuh ke jurang maut pada akhir hidupnya. Saudara yang berbahagia yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau beri bayangan atau gambaran buat kita bahwa sesungguhnya hujan lebat itu, ribut dahsyat yang melanda, bahkan banjir besar yang selalu melanda dalam kehidupan kita, merupakan persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, himpitan-himpitan, tentangan-tentangan, sakit-sakitan yang selalu melanda dalam kehidupan kita. Tetapi saya juga mau katakan kepada kita bahwa bagi orang Kristen yang membangun imannya di dasar yang benar, yaitu di dasar imannya di dalam Yesus Kristus, ia akan beroleh kemenangan dari semua cabaran demi cabaran, cobaan demi cobaan yang merintangi hidupnya. Sebab apa? Sebab dasar imannya berdiri di atas pondasi yang benar. Berdiri di pondasi iman yang benar di mana? Berdiri di pondasi iman yang kokoh, kuat, teguh di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang kita aminkan. Oleh karena itu saudara, berbahagialah, bersyukurlah kita kepada Tuhan, dan bergembiralah kita, karena kita bukan menjadi bagian orang bodoh, yang membangun rumah di atas pasir, tetapi bersukacitalah karena kita bukan menjadi bagian dari orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan seperti yang didengar. Tapi kita adalah bagian orang yang mendengar, namun kita juga melakukan seperti yang diajarkan. Nah, saudara-saudariku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai meresponi kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, saya mau bertanya kepada kita, saat ini saudara-saudari sedang membangun dasar iman di mana? Apakah kita membangun dasar iman kita di dasar yang kokoh dan kuat, yaitu di atas batu, ataupun kita membangun dasar iman kita di dasar yang lemah, yaitu di atas pasir? Nah, jawaban ini saudara ada dalam diri kita masing-masing. Makanya sama-samalah kita melakukan seperti yang kita dengarkan. Kita dengar firman Tuhan dan kita melakukannya, agar kita tidak disebut sebagai orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Tapi lakukanlah seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, saya tidak akan memaksa kepada kita untuk melakukannya, karena kita masing-masing punya kehendaknya sendiri. Tetapi saya percaya setiap jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, akan melakukan seperti yang diajarkan. Puji dan terima kasih atas kesetiaan kita mendengar firman Tuhan. Maka itu dimanapun kita berada pada hari ini, dimanapun berada, mari kita berdoa bersama-sama keluarga-keluarga kita. Kita tahu ada banyak keluarga yang sudah kehilangan harta benda. Ya, atau bahwa ada banyak orang yang sudah kerugian yang amat sangat, ya. Tetapi saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan memberi kita keselamatan. Maka itu kita berdoa supaya Tuhan akan memulihkan keberadaan kita sesuai masa dan ketentuannya yang tepat. Terima kasih, selamat pagi dan Tuhan memberkati.